Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Mardina. Saya dari Prodi Kewirausahaan Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya membuat video ini dalam rangka untuk memenuhi tugas ujian akhir semester yang dimana mata kuliahnya itu analisis resiko bisnis. Yang dimana pada nomor 1 yaitu manajemen resiko dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama manajemen resiko operasional, yaitu muncul sebagai tindakan preventif terjadinya kesalahan proses kerja. Yang kedua yaitu manajemen resiko hazard, adalah manajemen resiko yang muncul karena adanya resiko yang berpotensi bisa mengakibatkan kerugian bisnis maupun kerusakan. Yang ketiga itu manajemen risiko finansial, pengawasan risiko yang bertujuan untuk melindungi hak milik, keuntungan dan ekuitas perusahaan. Yang keempat itu manajemen risiko strategis, bertujuan untuk mencegah timbulnya risiko-risiko yang dapat mengurangi kemampuan pemilik bisnis. Oke, kita lanjut pada nomor kedua, yang dimana nomor 2 ini pendefinisian tentang pengelolaan risiko. Menurut saya, pengelolaan risiko adalah segala proses kegiatan yang dilakukan semata untuk meminimalkan bahkan mencegah terjadinya risiko perusahaan. Oke, kita lanjut pada nomor ketiga, yang dimana itu nomor ketiga jelasan dan uraian konsep risiko, ketidakpastian serta sumber dan tipe-tipe risiko. Yang pertama, terlebih dahulu saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep risiko. Konsep risiko adalah pendekatan terstruktur atau metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman, rangkaian aktivitas manusia termasuk penilaian risiko, pengembangan strategi untuk pengelolaannya, dan mitigasi risiko dengan menggunakan pemberdayaan atau pengelolaan sumber daya. Kedua, ketidakpastian, yaitu dengan keadaan di mana ada beberapa kemungkinan kejadian dan setiap kejadian akan menyebabkan hasil yang berbeda. Yang ketiga itu sumber. Yang pertama yang dimana sumber ini terbagi menjadi beberapa, itu politik, lingkungan, perencanaan, pemasaran, mode ekonomi, keuangan, alami, proyek, teknis, manusia, kriminal, dan keselamatan. Yang keempat itu tipe risiko, yang dimana tipe risiko ini terbagi menjadi dua, yaitu risiko murni. Risiko murni yaitu ketidakpastian terjadi sebuah kerugian, atau dengan bahasa lain harga ada suatu peluang merugi dan bukan suatu peluang. Yang kedua itu risiko ekspekulasi, yaitu risiko yang berhubungan dengan kejadian dua kemungkinan, yakni peluang mengalami kerugian finansial atau mendapatkan keuntungan. Kita lanjut pada nomor 4, yang dimana soalnya jelaskan tentang risiko, proses manajemen risiko, dan enterprise risk management. Oke, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang risiko. Risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan atau merugikan dan dapat membahayakan dari suatu perbuatan atau tindakan. Yang kedua itu proses manajemen. Proses manajemen itu sendiri terbagi menjadi 3, yaitu identifikasi risiko, yang kedua evaluasi dan pengukuran risiko, yang ketiga pengelolaan risiko. Yang ketiga itu enterprise risk management, yang dimana enterprise risk management yaitu makhluk hidup secara natural akan mengantisipasi dan mengelola risiko. Oke, kita lanjut pada nomor 5, yang dimana pada nomor 5 ini terdapat soal sebutkan dan uraikan maksud dari alat dan teknik pengelolaan risiko. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang alat. Alat yaitu di mana manajemen risiko adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur risiko, serta membentuk strategi untuk mengelolanya melalui sumber daya yang tersedia. Yang kedua itu alat pengelolaan risiko.
di mana alat pengelolaan risiko ini terbagi menjadi dua, yaitu pertama penghindaran risiko, yang kedua itu penanggungan atau penahanan risiko. Kita lanjut pada nomor 6, yang dimana pada nomor 6 ini langkah-langkah apa saja di dalam manajemen risiko sehingga risiko keuangan dapat dikelola dengan baik. Oke, lanjut langsung saja. Langkah-langkah yang dapat dilakukan agar risiko keuangan dapat dikelola dengan baik, yaitu yang pertama mengidentifikasi risiko, yang kedua analisis risiko, yang ketiga itu prioritas risiko, yang keempat itu merawat risiko, yang kelima itu monitor risiko. Penjelasannya itu, perusahaan yang mampu menyusun proses manajemen risiko keuangan dengan baik maka akan menjadi lebih tangguh dan siap untuk beradaptasi dengan perubahan. Lanjut pada nomor ke-7, yang dimana pada nomor 7 ini bagaimana cara mengelola risiko pada sebuah bisnis yang mau bangkrut atau tutup. Cara melakukan pengelolaan risiko yang pertama yaitu identifikasi risiko, yang dimana proses ini meliputi identifikasi risiko yang mungkin terjadi dalam suatu aktivitas usaha. Yang kedua, analisis risiko. Setelah melakukan identifikasi, maka tahap berikutnya adalah pengukuran risiko dengan cara melihat potensial terjadinya kerusakan. Yang ketiga, pengelolaan risiko. Yang keempat, implementasi manajemen risiko. Yang kelima, monitoring risiko. Itulah tadi tugas yang saya penuhi dalam mata kuliah analisis risiko bisnis. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena saya hanya manusia biasa yang tak luput dari kata salah. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.